Shalom. Belakangan ini kita sering mendengar dan membaca berita bahwa bertambah banyak orang-orang yang menjadi percaya kepada Kristus Yesus Tuhan. Lewat peristiwa dan berbagai macam keadaan, mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Dan genaplah firman Tuhan berkata dalam Matius 24 ayat 14, karena Injil diberitakan di seluruh dunia untuk menjadi sebuah kesaksian, untuk menjadi suatu kesaksian bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahan. Mari saya mengajak setiap kita yang saat ini bergabung, apakah engkau ada di Jakarta, di Bandung, di Medan, Semarang, atau sampai dengan Papua, apakah engkau juga ada berada di luar Indonesia, di kepulauan benua Amerika, Australia, Malaysia. Mari saya mengajak setiap kita untuk kita berdoa sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi suara Roh Kudus untuk disampaikan bagi kita saat ini. Mari saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu, sampaikan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanmu untuk Bapa setiap kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan setiap kami tidak menjadi lemah, tetapi semakin dan bertambah kekuatan kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, hamba menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Firman Tuhan yang berkata bagi kita tadi dari Matius 24 ayat 14. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Firman Tuhan yang berkata dalam Matius Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Apakah ayat ini bermaksud bahwa satu orang bertobat, bahwa seluruh keluarganya diselamatkan? Sesungguhnya ini adalah suatu pernyataan iman yang mendeklarasikan kepada Tuhan bahwa dengan pertobatan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka keluarga kita yang belum diselamatkan, maka keluarga kita yang masih jauh daripada kebenaran dan kehendak Tuhan, dengan iman dan dengan doa kita, maka keluarga kita pun akan mendapatkan keselamatan, dan keluarga kita juga akan menerima kesaksian seperti apa yang kita alami, seperti apa yang kita rasakan, seperti apa yang kita dapat. Banyak orang-orang yang menjadi percaya oleh karena atasannya, keluarganya, orang tuanya adalah seorang percaya, tetapi dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan sesungguhnya. Dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang sepenuhnya, yang mengubahkan kehidupannya dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan saya percaya hari ini Tuhan menjamah setiap kita. Tuhan menginginkan setiap kehidupan kita mengalami pengenalan kepada Tuhan secara benar, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang membawa titik balik pertobatan kita yang lebih sungguh kepada Tuhan. Makanya tidak heran banyak kita dengar kesaksian bagaimana seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar, dia bercerita, saya ini dulu seorang penjahat, saya ini dulu seorang perampok, saya ini dulu seorang pembunuh, pejinah, tetapi lewat doa-doa istri saya bisa berdiri di mimbar ini untuk memberitakan firman Tuhan. Saya percaya itu adalah karena suatu doa yang tidak henti dan tiada putus-putusnya dinaikkan seorang istri kepada suaminya, sehingga suaminya yang dulunya begitu kasar, seorang yang jahat di mata Tuhan, tetapi lewat doa-doa dan seruan dan tangisannya kepada Tuhan, maka Tuhan mengubahkan, menjadikan seorang pembunuh itu, seorang penjahat itu, seorang penjina, pemabuk itu diubahkan menjadi seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa dan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan surga. Saya juga pernah mendengar kesaksian seorang anak muda yang berdiri di mimbar Tuhan. Dia berdoa, saya ini dulu memiliki kehidupan masa lalu yang silam, kehidupan bebas, pergaulan yang bebas, tapi lewat doa ibu saya, lewat seruan doa ibu saya berdiri di mimbar ini. Saya boleh menyampaikan firman Tuhan oleh karena seruan dan doa. Itulah firman Tuhan yang berkata, satu orang yang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Artinya satu orang yang bertobat, seorang yang beriman di dalam satu rumah, maka keluarganya pasti diselamatkan. Dengar baik, apa yang menjadi label capmu saat ini yang orang-orang perkatakan tentang engkau? Hidupmu bukan ditentukan oleh label masa lalu. Dengar baik, bahwa Tuhan sanggup mengubahkan kehidupanmu, kegagalanmu, masa lalumu menjadi suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana firman Tuhan yang bercerita tentang Lazarus yang dibangkitkan pada hari keempat. Lazarus yang sudah mati 4 hari tentunya sudah berbau busuk. Yang sudah busuk akhirnya Tuhan bisa ubahkan dan menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
seorang yang memiliki masa lalu yang begitu sih rusak, begitu hancur, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena hidupmu, masa depanmu tidak ditentukan oleh masa lalu. Label kehidupan masa lalu tidak menjadi suatu meterai yang membawa engkau kepada kebinasan, tetapi saat engkau percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus, maka engkau dimeteraikan menjadi warga kerajaan surga yang diselamatkan oleh penebusan oleh darah Yesus. Kita bisa melihat kisah perjalanan seorang hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, seorang nabi di dalam perjanjian lama yang Tuhan pakai membawa bangsa pilihan Tuhan, itu bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir. Siapa yang tidak kenal dengan seorang yang bernama Nabi Musa? Saat dia menyeberang laut Tuberaun, maka bangsa Israel bersama seluruh rombongan melewati laut itu menjadi daratan. Dan pada saat tentara Firaun mengejar, laut itu kembali menjadi lautan, sehingga menenggelamkan dan mematikan semua bangsa tentara-tentara di Firaun. Oleh karena itu, seorang Nabi Musa yang dikenal, yang pada saat itu dia memiliki label cap, dia adalah seorang pembunuh. Mengapa dia dikatakan seorang pembunuh? Karena pada suatu kejadian dia melihat ada seorang bangsa Israel diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang Mesir. Kemudian dia tidak dapat menahan amarahnya sehingga dia meninju orang tersebut, orang Mesir itu, sehingga sampai mati. Kemudian di satu peristiwa lagi dia melihat bangsanya, itu orang Israel, bertengkar antara kedua belah pihak. Dan Nabi Musa berusaha melalaikan, tetapi apa yang dilakukan? Apa yang hendak kau lakukan bagi kami? Apakah engkau hendak juga membunuh seperti engkau memperlakukan bangsa Mesir itu? Dan kemudian sejak itu dia menjadi seperti buronan oleh Raja Firaun dan hendak membunuh dia. Dia berlari. Dia dilabel, Nabi Musa dilabel, dicap sebagai seorang pembunuh. Dia lari, dia pergi ke padang gurun. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan? Saat dia datang kepada Tuhan, saat Tuhan bekerja bagi dia, Tuhan memakai dia menjadi seorang pemimpin yang luar biasa, yang membawa bangsa pilihan Tuhan, umat Israel, keluar dari tanah Mesir, keluar dari perbudakan. Sesungguhnya setiap padang gurun yang terjadi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan itu adalah untuk memurnikan setiap kehidupan setiap anak-anak, untuk membersihkan segala sesuatu dan untuk membentuk karakter setiap anak-anak Tuhan menjadi memiliki karakter-karakter Kristus. Oleh karena itu, pada saat saat ini mungkin di antara engkau yang saat ini sedang mendengarkan, engkau berada di padang gurun, engkau berkata, kapan ini berakhir padang gurun ini? Ketahuilah, padang gurun itu adalah suatu keadaan di mana engkau sedang dimurnikan, di mana karaktermu sedang dibentuk untuk memiliki karakter Kristus, di mana padang gurun itu untuk menyatakan kemuliaannya, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, untuk menjadikan engkau indah, segambar, serupa seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya. Apa yang menjadi masa lalu? Apakah kehidupan keluargamu yang broken home, orang tuamu bercerai? Apakah engkau lahir dari anak suatu keluarga yang lahir dari pernikahan yang tidak kudus? Apakah engkau berasal dari keluarga yang tidak dan belum percaya kepada Tuhan Yesus? Apapun itu masa lalu, apapun itu kejadian, ingatlah firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 71 ayat 6, kepadamulah aku bertopak mulai dari kandungan, engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu kupuji-puji. Sesungguhnya sejak engkau ada di rahim ibumu, Tuhan telah membentuk engkau menjadi indah. Tuhan telah menunjang engkau sehingga suatu hari pada waktu Tuhan, pada kairos Tuhan, Tuhan akan menangkap engkau dan memakai engkau menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang mempunyai bumi dan surga. Apa yang engkau kerjakan saat ini? Apakah engkau sibuk dengan urusanmu? Apakah engkau sibuk untuk keluargamu saja, berdoa dan berpusat pada berkati aku Tuhan? Mari lihat sekeliling. Saat engkau pergi ke tempat keramaian, saat engkau sedang berada di kerumunan orang, melihat di keramaian, di mall-mall, di pasar-pasar, di jalanan, apa yang engkau lihat bagi setiap orang-orang yang kau jumpai? Apakah engkau melihat sebagaimana Tuhan melihat mereka? Apakah engkau memiliki hati yang menangis untuk setiap jiwa-jiwa itu juga mengalami seperti apa yang kau rasakan? Sehingga setiap jiwa-jiwa yang kau jumpai, engkau berdoa, Tuhan, selamatkanlah mereka, sehingga mereka pun mengalami kasih dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi. Apakah engkau membiarkan mereka supaya mereka tidak mengenal keselamatan itu? Mari saya mengajak di kesempatan hari ini, mari berikan hatimu kepada Tuhan. Mari isi doamu, doa-doamu dengan jiwa-jiwa yang belum dimenangkan, agar dimenangkan dan diselamatkan
kasih Tuhan yang begitu sempurna. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya melihat setiap jiwa-jiwa, saya berada dalam suatu mall. Bagaimana kita melihat setiap jiwa-jiwa ini? Bagaimana kita melihat setiap keramaian ini? Apakah hatiku hancur oleh setiap jiwa-jiwa itu? Saya percaya hari-hari ini Tuhan bekerja bagi setiap kita. Hari-hari ini Tuhan hendak melimpahkan kasih-Nya, sehingga kita mendengar begitu banyak orang-orang yang mencari percaya. Saya percaya itu adalah karena kasih Tuhan yang begitu besar. Dia tidak mau seorang pun binasa. Haleluya. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 65 ayat, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di bait-Nya. Mungkin dulu engkau memiliki rumah tangga yang berantakan, tapi saat engkau datang kepada Tuhan, rumah tangga itu diubahkan menjadi dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari saya mengajak setiap kita hidup dalam masa depan kepada Tuhan. Jangan peduli dengan kata orang dan label yang ada padamu sekarang, karena Tuhan sanggup mengubahkan label itu dan cap itu. Karena masa depanmu tidak ditentukan oleh label atau capmu yang ada saat ini, tapi Tuhan menantikan engkau dan Tuhan mengubahkan kehidupan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mari kita memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga lewat hati dan pikiran kita, lewat kehidupan kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang di sekitar kita, Yerusalem kita, Yudea kita, Samaria, dan sampai ke ujung bumi boleh menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya mengajak untuk setiap kita saat ini berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba telah siap menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan suara Hamba. Hamba menyerahkan umat Tuhan saat ini kepadamu Tuhan. Setiap kami yang saat ini ikut berdoa, setiap kami yang saat ini mendengarkan renungan Tuhan, bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh masa lalu kami, bahwa hidup kami bukan ditentukan oleh keadaan saat ini yang tidak damai, yang tidak tenang, oleh padang gurun yang sedang saat ini mungkin dari sebagian umat-Mu Tuhan sedang mengalami dan berada di padang gurun. Tapi hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mau bekerja sehingga padang gurun itu menghasilkan karakter Kristus, sehingga padang gurun itu menghasilkan kemuliaan dan keharuman bagi nama Tuhan. Aku menyerahkan umat Tuhan saat ini Tuhan, berkati Bapa dalam nama Yesus. Berikan setiap kami yang saat ini berdoa bersama hati seperti hati-Mu Bapa, pikiran seperti pikiran-Mu Tuhan, sehingga pada saat kami melihat setiap orang-orang yang berpapasan dengan kami melihat sebagaimana Engkau melihat Tuhan, kami berpikir sebagaimana Engkau berpikir Bapa. Kami memiliki hati dan perasaan, sehingga kami dengan tidak mudah mencap orang bahwa mereka hidupnya sesat, bahwa hidup mereka tidak benar. Tapi dengan hati-Mu Bapa, dengan kasih-Mu Tuhan, kami boleh berdoa sehingga orang itu Tuhan pakai menjadi alat keselamatan bagi nama Tuhan. Sebagaimana Musa Tuhan dianggap dan dilabel sebagai seorang pembunuh pada masa itu, tetapi Tuhan melihat hati dan Tuhan menangkap dan memakai dia menjadi alat keselamatan untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hamba berdoa Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan yang saat ini ikut merenungkan dan berdoa bersama. Yang lemah Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, kuatkan Tuhan, tambahkan kekuatan Bapa di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, bahkan yang terikat dengan segala dosa Bapa dalam nama Yesus, oleh kasih Tuhan, oleh penebusan-Mu di atas kayu salib, Engkau mengampuni segala dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran umat-Mu Tuhan. Maka Bapa dalam nama Yesus, Engkau menyelamatkan dan mengampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan. Bapa basuh, tahirkan dengan darah Yesus, sehingga setiap kami yang mendengar saat ini Tuhan, Engkau pakai menjadi alat-alat-Mu Tuhan di akhir zaman ini untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan surga.
yang dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil. Karena Injil haruslah diberitakan di seluruh dunia untuk menjadi sebuah kesaksian. Barulah tiba kesudahan. Tuhan menyerahkan setiap umat Tuhan dalam nama Yesus. Rumah tangga dipulihkan. Karena satu orang bertobat dengan iman, maka seluruh keluarga kami diselamatkan dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Bapak berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan berkat Tuhan. Engkau Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Maka bukakan segala pintu berkat-Mu dan terbukalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menyerahkan Tuhan bangsa dan negara Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Menyerahkan Tuhan dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara sampai dengan Papua. Tuhan, saya lihat setiap tangan-tangan yang terangkat untuk bangsa dan negara Indonesia kami dimenangkan bagi satu nama, oleh penebusan darah-Mu yang suci yang kudus. Dalam nama Yesus, Indonesia bagi kemuliaan. Terima kasih. Kami berdoa dan bersyukur. Dengarkanlah doa ini bagi kemuliaan Nama. Sebab firman-Mu berkata bahwa setiap lutut akan bertegur dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Nama. Terima kasih Tuhan, kami berikan pujian dan hormat dan syukur kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya.